Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Dan ternyata masih dari mancanegara. Mancanegara, pemilu di Inggris, wow menarik banyak sekali perhatian ya. Lebih dari 14.000 pencarian meskipun jauh di sana gitu ya. Tetapi ini rupanya menarik perhatian khalayak ya pemirsa. Nah, berdasarkan Google Trends, tadi juga pencariannya cukup tinggi. Kita akan bahas mengenai hasil pemilu di Inggris. Jadi Inggris ini melakukan pemilu pada Kamis 4 Juli kemarin. Dan pemilu Inggris ini diikuti sejumlah partai dan anggota independen. Namun yang paling menarik perhatian adalah pertemuan dua partai rival, yaitu Partai Buruh dengan Partai Konservatif yang akhirnya dimenangkan oleh Partai Buruh. Akhirnya ya, setelah 14 tahun. Betul. Akhirnya dimenangkan Partai Buruh. Jadi pemirsa, pemimpin Partai Buruh Keir Starmer dipastikan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Jadi dia akan menggantikan Perdana Menteri Inggris yang saat ini masih menjabat, Rishi Sunak. Starmer akan menggantikan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang menjabat kurang dari 2 tahun lalu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan berdasarkan dari exit poll begitu ya, perhitungan sementara sebelum hasil resmi diumumkan. Partai Buruh menangkan 410 kursi, Partai Konservatif 131 kursi, Partai Liberal Demokrat 61 kursi, dan Partai Reformasi Inggris 13 kursi. Dan yang kita lihat ini ada sejumlah partai-partai begitu, dan ternyata Partai Buruh sangat mendominasi. Dan ini menarik perhatian sebetulnya dari sosok Sir Keir Starmer ya. Keunggulan Partai Buruh menjadi mimpi buruk tentunya untuk Partai Konservatif, dan kekalahan ini menjadi salah satu kekalahan terparah dalam hampir 200 tahun sejarah Partai Konservatif. Jadi sudah selesai ya Partai Konservatif memimpin, sekarang saatnya memberikan kesempatan untuk Partai Buruh. Bahkan sebetulnya ini juga sudah diakui loh, Perdana Menteri Rishi Sunak sudah memberikan selamatnya kepada Partai Buruh. Dan pemirsa, hasil jajak pendapat di Inggris juga meyakini kekalahan Partai Konservatif diyakini akan bergema di seluruh negeri selama berbulan-bulan, bahkan akan bertahun-tahun. Wow, selain itu exit poll juga mengungkapkan mayoritas pemilih jenuh dengan pemerintahan Partai Konservatif. Alasannya karena banyak masalah, mulai dari gejolak di dalam negeri, kemudian adanya kasus Brexit, pandemi COVID-19, hingga skandal berantai mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Dan Sunak sudah mengakui kemenangan Partai Buruh. Sunak mengklaim sudah menelpon Starmer untuk mengucapkan selamat, dan kita dengarkan dulu pernyataan yang disampaikan oleh Rishi Sunak, pemimpin Partai Konservatif. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. Tapi kalau memang kita lihat sejumlah permasalahan di Inggris, ini tentunya mempengaruhi pergerakan bagaimana perekonomian secara global ya. Karena kita melihat inflasi di Inggris, kemudian di Eropa, ini juga turut mempengaruhi pergerakan dunia, dan bahkan Indonesia pun juga terdampak dari adanya inflasi secara global dan juga kebijakan-kebijakan di Inggris. Dan pemirsa, untuk hilangnya kursi Perdana Menteri dari Partai Konservatif, ini diduga karena lemahnya kampanye oleh Sunak. Hal ini diperparah dengan skandal perjudian dan peristiwa saat Sunak ini meninggalkan upacara peringatan 80 tahun pendaratan Normandia atau D-Day demi melakukan wawancara di TV. Ya, hal ini menyebabkan para menteri kabinet mengakui kekalahan bahkan sebelum hari pemungutan suara. Partai Konservatif mendominasi Inggris sejak 2010 atau tepatnya sudah 14 tahun lamanya. Perdana Menteri Inggris dari partai tersebut silih berganti. Nah, kita akan lihat seperti apa sih silih bergantinya Perdana Menteri dari Partai Konservatif. Ya, ini dimulai dari David Cameron yang menggantikan Gordon Brown. Dari Partai Buruh, bisa Anda lihat infografisnya berikut ini pemirsa, pada Mei 2010. Kemudian Cameron menjabat hingga Juli 2016. Kemudian ada Theresa May yang menjabat sejak Juli 2016 hingga Juli 2019. Ada Boris Johnson dari Juli 2019 sampai September 2022. Kemudian Liz Truss sejak September 2022 hingga Oktober 2022. Dan terakhir Rishi Sunak sejak Oktober hingga sekarang ya, sejak Oktober 2022 tepatnya. Dan kalau kita lihat dari 5
nama daftar Perdana Menteri Inggris dari Partai Konservatif yang paling cepat ini adalah Liz Truss. Saya ingat banget nih, waktu tahun 2022 itu kalanya banyak sekali kebijakan-kebijakan kontroversial dari Liz Truss terkait dengan perekonomian di Inggris. Ini turut membuat Inggris lumayan bergejolak saat itu. Kemudian ini berdampak terhadap Uni Eropa dan ini bahkan sempat membuat pasar global, terutama ini untuk yang memiliki global bond dan juga memiliki saham, ini pasti terpengaruh saat itu dengan kebijakan-kebijakan itu. Dan kebijakannya ya. Nah, dari 5 tadi tentunya juga yang menarik perhatian saat ini adalah sosok dari Keir Starmer begitu ya. Keir Starmer berusia 61 tahun dan mengenyam pendidikan di University of Leeds dan juga University of Oxford, dan dia menikah dengan Victoria Alexander yang berprofesi sebagai terapis. Nah, Keir Starmer ini sering mengatakan bahwa dirinya menyebutnya berasal dari latar belakang kelas pekerja di Oxfordshire gitu ya. Ayahnya dulu adalah seorang pembuat perkakas dan ibunya bekerja sebagai seorang perawat. Nah, kemudian dia ini menjadi orang pertama di keluarganya yang melanjutkan pendidikan ke universitas dengan menempuh studi hukum di Leeds dan kemudian di Oxford. Nah, Starmer gimana sih bisa jadi pemimpin di Partai Buruh? Nah, ini panjang ya ceritanya. Namun dia dalam pidato kemenangannya mengatakan bahwa berjanji untuk bisa memimpin Partai Buruh ke era baru dengan keyakinan dan juga harapan yang baru tentunya ya. Jadi Starmer ini sebetulnya backgroundnya sudah dari dunia hukum dulu ya, karena dia sempat menjabat di kejaksaan ya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian dan saat ini ia berada di Partai Buruh dan memenangkan pemilu Inggris dan akan menggantikan Rishi Sunak nih sepertinya ya. Betul, pernah menjadi anggota parlemen juga pada 2015 untuk wilayah Holborn dan St. Pancras di London Utara. Nah, mengapa sih pergantian Perdana Menteri Inggris terjadi dalam sehari ya? Hasil akhir pemilu ditentukan setelah sebuah partai mencapai perolehan 326 kursi dan mewakili mayoritas parlemen yang terdiri dari total 650 kursi. Ketika Perdana Menteri yang berkuasa kalah, pergantian posisi tersebut akan terjadi dengan cepat dibandingkan dengan di negara-negara lain. Jadi salah satu yang menjadi keunikan pemilu di Inggris ya. Dengan hasil ini, Sunak akan lengser dari Downing Street dan Starmer akan segera dilantik sebagai Perdana Menteri. Penghuni baru Downing Street ya, Starmer. Jadi pemirsa, sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi concern dari masyarakat. Saat ini salah satunya terkait dengan inflasi di Inggris ya, Naila. Karena banyak sekali yang membicarakan terkait inflasi Inggris dan ini selalu menjadi pembahasan Perdana Menterinya, terutama setelah pandemi COVID-19. Karena di sana di Inggris ini harga kopinya aja mahal banget, 78.000 satu cupnya. Nah ini juga untuk perumahan yang juga harganya tinggi, ini juga menjadi fokus para masyarakat. Tentunya ini jadi harapan dari masyarakat Inggris sendiri untuk Perdana Menteri yang baru. Dan ini ternyata menjadi janji-janji dari Partai Buruh ya. Sejauh ini yang mencakup itu juga tadi layanan kesehatan, imigrasi, perumahan dan juga pendidikan ya, termasuk juga untuk menurunkan harga seperti itu. Dan ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi Inggris dalam beberapa tahun terakhir telah menghadapi transformasi dan juga tantangan yang begitu luar biasa. Perekonomian membutuhkan waktu lama untuk bangkit dari pandemi. Inflasi juga menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Adanya juga gelombang besar imigran yang mencoba memasuki negara dan sistem kesehatan masyarakat yang menghadapi krisis besar sehingga menyebabkan antrean panjang perawatan darurat. Nah, pemilu ini menandai dimulainya titik balik ya dari politik yang besar di negara tersebut. Dan Inggris telah diperintahkan oleh Partai Konservatif sejak 2010 dan sudah ada 5 Perdana Menteri dalam 14 tahun pemerintahan partai ini yang tadi juga sudah kita sebutkan bersama. Oke, semoga kekhawatiran dari rakyat Inggris segala macam permasalahannya dan juga janji-janji Partai Buruh kita tunggu nanti ke depannya seperti apa untuk penyelesaian terutama dalam hal perekonomian ya. Betul. Pemirsa, kemenangan Partai Buruh ini juga langsung ditanggapi oleh Starmer di hadapan para pendukungnya. Starmer bahkan fokus pada perubahan usai mengalahkan dominasi Partai Konservatif dalam 14 tahun terakhir. So much for that reception. What an amazing reception. We did it. You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now.
And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sih komentar netizen dari media sosial X terkait dengan pemilihan di Inggris, pemilihan pemimpin baru nih di Inggris. Oke, kita akan lihat tanggapan dari para warganet yang sudah kami himpun dari akun X berikut ini. Boleh ditampilkan yang pertama dari @elinazu. Jadi kapan elit kita mau ngobrol dengan tenang untuk mereformasi sistem pemilu kita? Selamat untuk Partai Buruh Inggris. Dan selanjutnya dari Kasiran, pemilu Inggris tidak ada jarak panjang antara hasil pemilu dengan pelantikan pemimpin baru. Di Indonesia, jarak antara hasil pemilu dengan pelantikan pemimpin baru sangatlah lama, mubazir. Oke, dari Nasir Kama XXX dari pemilu Inggris, kita bakal tahu siapa yang memegang tampuk kekuasaan nanti. Lanjut dari Rohman Su, di negara-negara tertentu seperti Inggris misalnya, bahkan exit poll-nya sudah bisa jadi acuan untuk mengetahui hasil pemilu tanpa harus menunggu hasil quick count. Iya, bahkan Perdana Menteri Inggris yang saat ini, Rishi Sunak pun sudah memberi selamat dan juga mengakui kemenangan dari Partai Buruh. Baik, itu tadi ya informasi yang sudah kami sampaikan kepada Anda. Semoga bisa memberikan pencerahan bagaimana sih situasi pemilu di Inggris, dan selamat untuk Partai Buruh. Semoga segala macam kekhawatiran dari rakyat Inggris saat ini terhadap hal-hal ekonomi, migrasi, perawatan kesehatan, dan perumahan bisa segera teratasi begitu ya. Betul sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.